Saat sudah sangat dekat dengan para penjaga, nggak sengaja Wuri menginjak ranting kering sehingga menimbulkan suara ranting patah yang cukup keras dan membuat para penjaga langsung siaga. "Hei, siapa di sana?" katanya. "Hei, siapa di sana?" katanya para penjaga. Salah seorang penjaga berjalan ke arah tempat di mana Wuri bersembunyi. Jarak penjaga kini semakin dekat, tiba-tiba sebuah tangan mendekap mulutnya dan menariknya ke kegelapan hutan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih membuka video ini dan masih setia menyaksikan kelanjutan dari kisah misteri desa tanpa suara azan. Dan ini sudah ke segmen ke satu, 2, 3, 4, kelima kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kelima. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang turut menyaksikan dari episode 1 sampai ke sekarang ini. Setelah berdiam diri sambil berpikir, Wuri memutuskan untuk menanyakan segala sesuatu tentang Saka terlebih dahulu untuk memastikan seperti apa jalan pikirannya Saka. "Mas, Mas yang tinggal di belakang masjid itu kan?" kata Saka sambil menebak. Saka sudah selesai makan dan kini sedang minum air putih yang dibungkus plastik bening oleh Budi Sumi. Nggak lupa juga tangannya yang kotor dicuci dengan menggunakan air minum yang masih sisa-sisa. "Kamu bener, itu adalah aku. Kamu pasti mau tanya kenapa aku tinggal di sana kan?" gitu kan. Dengan yakin Saka menolak pertanyaan Wuri selanjutnya. Wuri hanya mengangguk. Pertanyaannya yang akan dia tanyakan memanglah itu. "Aku memilih tinggal di sana karena tempat yang paling nggak mungkin dikunjungi oleh Kisuro dan antek-anteknya adalah ya masjid itu," katanya. "Jadi aku pikir aku lebih aman kalau misalkan aku berada di masjid itu sendirian yang kepala rumah tangganya adalah antek-antek Kisuro." Saka berkata dengan jelas dan tegas. Wuri yang mendengarnya berusaha mencerna ucapan Saka. Wuri mulai sedikit bisa mengurai benang kusut yang ada di depannya bahwa Saka tinggal di tempat itu untuk berlindung diri dari Kisuro. Namun Wuri masih belum menemukan simpul yang membuat dia mengerti kenapa Saka harus berlindung dari Kisuro. "Sebentar, sebentar, maksud kamu Pakde Cokro itu merupakan pengikut Kisuro gitu?" Tanya Wuri untuk memperjelas kalimat Saka. "Iya, ayahku itu merupakan pengikutnya Kisuro. Bahkan ayah mempunyai kedudukan cukup tinggi di padepokan milik Kisuro Gumolo itu." Saka mengucapkan kalimat itu dengan tatapan mata sedih bercampur marah. Sedih karena ayahnya terpengaruh dengan Kisuro, marah karena sampai saat ini dia belum bisa melawan Kisuro. Wuri yang cerdas bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa Saka dan ayahnya nggak satu pemahaman dengan Kisuro. Tapi yang jadi pertanyaannya Wuri sekarang ini adalah, ada apa dengan Kisuro? Mengapa Saka begitu membencinya? Setahu Wuri, Saka adalah pribadi yang sangat toleran terhadap orang lain. Bahkan dengan orang yang berbeda agama pun Saka bisa bersikap menghargai dan nggak menyalahkan gitu, nggak mempersoalkan. Dalam prinsip Saka yang Wuri ketahui, negaranya memang negara dengan banyak kemajemukan, jadi nggak seorang pun bisa memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap siapapun. Tapi ya akan tetapi dalam kasus ini kelihatannya Saka sangat nggak bisa menerima perbedaan. Wuri semakin yakin ada sesuatu dengan Kisuro. Semut-semut mulai berdatangan juga dan mengerubuti beberapa sisa makanan yang tercecer. Sebagian merambat ke kaki Wuri dan masuk ke dalam celana kulotnya, membuat tangan Wuri sibuk menghalau si semut-semut itu. Garuk gini kan, sibuk. Wuri kesusahan menghalau karena memang keberadaan Saka ini ada di depannya, membuatnya nggak leluasa menyingkap kulot itu yang dia pakainya. Beberapa semut kemudian bahkan menggigitnya dan meninggalkan sensasi gatal. Alhasil dia hanya bisa garuk-garuk dan pukul-pukul di area yang tersengat semut tersebut. Berharap semutnya mati, Saka yang melihatnya tertawa. "Kenapa ketawa?" katanya Wuri. "Kamu lucu, seperti sedang menari," kata Saka sambil mengejek, nggak peduli wajah Wuri yang mukanya jengkel karena merasa gatal yang nggak kunjung mereda. "Lucu, lucu. Memangnya aku ini pemain sirkus sampai kamu ketawain seperti itu?"
Aku itu garuk-garuk karena digigit semut, bukan sedang menari. Kalimat Wuri terdengar protes karena nggak terima ditertawakan oleh Saka. Iya, aku tahu. Jangan marah gitulah. Aku kan cuma bercanda. Maaf ya, Wuri cantik katanya. Rayu Saka kepada Wuri dulu. Setiap kali Wuri merajuk, andalan Saka untuk membuat Wuri nggak merajuk lagi adalah dengan mengatakan Wuri cantik. Sekarang ini dia mempraktekkan jurus itu lagi. Dia nggak tahu bahwa ucapannya membuat Wuri salah tingkah. Wuri melengos mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Saka. Untuk menutupinya, kegiatannya dikatakan cantik, hatinya berbunga-bunga, tapi Wuri segera bisa menguasai diri. Dia kemudian kembali menghadap Saka. Pertanyaan selanjutnya mengalir dari mulutnya. Lalu, kenapa kamu berpura-pura gila, Mas? Katanya Wuri. Saka menghela napas panjang. Tangannya Tangannya mempermainkan ranting-ranting kering pohon jati yang jatuh dari dahannya. Demi keselamatan nyawaku, agar aku tetap hidup dan bisa menghentikan ajaran Kisuro. Sejauh ini aku yang sendirian belum mampu melawannya. Aku berpura-pura gila agar bebas berkeliaran di sekitar Padepokan Giroja memata-matai aktivitasnya. Untungnya semua orang percaya kalau aku ini gila sehingga langkahku ini nggak terhalang. Oh begitu, pantas saja kamu tadi menarikku sembarangan. Pasti kamu takut ada orang yang melihat kita berdua berbincang di sini, ya kan? Kata ya Wur, kalau ada orang yang melihat kita berbincang-bincang, ya bisa-bisa kepura-puraanku menjadi orang gila ketahuan. Masa orang secantik kamu mau ngobrol sama orang gila sepertiku, katanya. Untuk sekian kalinya hati Wuri meleleh mendengar ucapan Saka yang menyebutnya itu Wuri adalah cantik. Kali ini Wuri seperti kehabisan kata-kata untuk menjawab ucapan Saka. Dia memilih diam dengan pandangan yang mengarah ke sepasang burung kutilang yang berjejeran pada dahan pohon jati. Kedua burung itu bebas berkejaran dan bertengger dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Andai saja aku dan Masaka bisa bebas bermain tanpa harus bersembunyi-sembunyi seperti dulu lagi ya, katanya guru. Hei, kenapa kamu bengong katanya. Apa yang kamu pikirkan? Katanya Saka. Ucapan Saka ini dengan tangannya melambai di depan wajah Wuri dengan sehingga membuat Wuri ini sadar dari lamunannya. Iya, itu yang melempari kertas berisi tulisan tangan melalui jendela di rumah Pak D. Cokro itu kamu bukan? Kata Wuri sambil menanyakan kepada Saka. Kertas? Iya, kertas yang intinya berisi peringatan agar aku waspada. Udah 2 kali aku mendengarnya gitu. Saka sambil menggeleng-geleng menjawab, bukan, aku nggak melakukannya. Lu siapa? Katanya Wuri. Bukannya kamu sering mengawasiku termasuk saat aku memeriksa rumah ya orang tuaku, ya kan? Kata. Bener, bahwa aku yang sering mengawasimu dan diam-diam, secara diam-diam gitu. Tapi soal kertas berisi tulisan itu, aku bener-bener bukan aku yang melemparnya, seperti ada orang lain yang mengawasimu selain aku. Wuri keheranan dengan jawaban Saka. Kalau bukan Saka, berarti ada orang lain yang juga mengawasinya. Wuri menjadi agak takut. Kamu gak perlu cemas ya, ataupun takut. Aku akan selalu mengawasimu dan menjagamu dari kejauhan. Kamu hanya perlu bersabar dan tetap tinggal di rumah ayah dan ibuku agar kalau ada kabar apapun tentang Padepokan, kamu tahu lebih cepat. Aku yakin suatu saat ayahku akan lena dan rencana ritual Padepokan akan bocor lebih cepat di rumah dibanding aku mencarinya sendiri di area Padepokan. Tapi jangan lupa untuk berhati-hati dan lebih waspada. Saka mencoba menenangkan Wuri yang nampaknya khawatir. Saka mengerti sehebat-hebatnya Wuri dia adalah perempuan yang pada hakikatnya butuh perlindungan. Baik mas, aku akan mencoba bertahan di sana. Aku pasti akan waspada apalagi mendengar penuturanmu barusan. Aku harus lebih waspada lagi katanya. Nggak terasa matahari semakin meninggi, kemudian sinar panasnya matahari bahkan mampu menembus rimbun hutan jati dan membuat kedua manusia itu sadar bahwa sudah lewat tengah hari. Waktu untuk melaksanakan sholat zuhur hampir tiba dan Mas, sebenarnya masih sangat banyak lagi pertanyaan yang mengganjal di benakku, tapi sepertinya aku harus pulang. Aku takut Pak Dicokro pulang lebih awal dan nggak mendapati aku di rumah, lalu mencariku seperti kemarin.
Aku nggak mau rencana yang kamu susun sekian lama hancur karena aku kurang hati-hati gitu. Baik ya, baik. Ayo kita pulang bersama. Aku juga mau sholat zuhur dulu, katanya Saka. Keduanya kemudian pulang bersama dan dengan posisi jalan Saka di depan dan Wuri mengekor di belakangnya. Saka sampai masjid lebih dulu. Wuri, kamu jangan lupa besok kita ketemu lagi tapi di sini aja ya gitu. Pasti masih ada yang mau kamu tanyakan kan? Iya mas, aku juga jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Wuri melanjutkan perjalanannya pulang menuju rumah budenya. Sepanjang jalan Wuri senyum-senyum sendiri. Dia tahu berdua saja dengan lelaki yang bukan mahram itu adalah salah gitu. Tapi dalam kasus ini dia nggak tahu harus bagaimana. Hanya Saka yang saat ini mampu memberikan sedikit petunjuk yang mungkin ada hubungannya dengan keberadaan orang tuanya. Dia bahagia bertemu Saka, sosok kakak dan teman dia rindukan. Benarkah hanya sekedar kakak dan teman? Rumah budenya terlihat sangat sepi saat Wuri kembali, tapi pintu depan nggak dikunci. Wuri segera masuk. Wuri segera mengucapkan salam hingga berkali-kali tapi nggak ada balasan apapun dari dalam sehingga Wuri nekat masuk begitu saja. Wuri pikir budenya sedang di dapur atau sedang tertidur sampai-sampai nggak mendengar ucapan salam darinya. Begitu masuk, Wuri mencari budenya ke dapur tapi budenya nggak ada. Kamar budenya yang sedikit terbuka juga nggak nampak budenya sedang tidur. Wuri nggak ambil pusing perihal keberadaan budenya ya. Dia kemudian memilih melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi saat Wuri selesai dengan aktivitas sholat duhurnya, lalu tidur siang sebentar dan bangun lagi. Bude Sukmi gak kunjung datang. Wuri keluar rumah bermaksud hendak mencari budenya ke kebun yang ada di belakang rumahnya. Tepat saat itu juga budenya muncul dengan membawa sebuah karung bekas pupuk yang berisi sesuatu. Wuri, mau kemana kamu, Nduk? Katanya Bude Sumi yang lebih dulu menyapanya. Wuri mencari Bude, dari tadi Wuri tunggu kok nggak pulang-pulang. Bude itu yang dari mana? Katanya Wuri. Dia mendekat dan budenya maksud membawakan barang bawaan budenya. Tapi budenya menolak, nggak usah kamu bawakan. Bude masih kuat kok. Ini loh nggak berat. Ini hanya berisi pucuk ubi dari hasil di kebun yang berada di timur desa. Oh alah, Gue kira berisi sesuatu yang sangat berat soalnya karungnya nampak seperti besar gitu kan. Enggak kok, nggak berat kok, Nduk. Ayo kita masuk rumah. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah. Bude meletakkan karung itu di pojokan dapur dan mengeluarkan isinya. Ternyata nggak hanya berisi daun pucuk ubi tetapi juga berisi ubi. Pantesan terlihat berat. Bude Sumi kemudian duduk di seberang meja makan tempat Wuri duduk. Tangannya menuangkan air dari kendi yang terbuat dari tanah liat yang ada di meja ke dalam sebuah gelas dan kemudian meminum. Dok, bagaimana perjalananmu tadi? Apakah berhasil bertemu Saka? Budenya itu bertanya dengan antusias gitu kan, penasaran. Dia berharap Wuri bisa berhasil bertemu Saka. Alhamdulillah Wuri berhasil bertemu dengan Saka. Wuri sudah memberikan titipan Bude. Dia menerimanya dan kemudian memakannya dengan sangat-sangat lahap, katanya Wuri. Syukurlah kalau begitu. Sudah lama dia nggak sedikit pun pulang ke rumah, apalagi makan di rumah. Kangen rasanya Bude sama Saka. Perkataan Budenya membuat Wuri terenyah gitu kan. Tetapi sekaligus membuka jalan bagi Wuri untuk mencari informasi. Bude, sejak kapan sih Mas Saka jadi seperti itu? Katanya Wuri sambil menyelidik. Saka jadi seperti itu sejak 3 tahun silam, Dok. Awalnya Saka diajak bapaknya ikut menghadiri ritual Kisuro. Pulang-pulang dia jadi seperti orang gila gitu. Dia seperti bukan Saka yang Bude kenal dulu, Dok. Memangnya Mas Saka baru pertama kali ikut itu? Atau gimana, Bude? Benar, jadi Saka ini maupun aku nggak pernah sekalipun ikut diajak Pak demo ritual Kisuro. Tapi hari itu Saka ikut dan apa yang nggak diharapkan terjadi. Saka menjadi nggak waras lagi kalau Bude pernahlah mengikuti ritualnya Kisuro. Wuri semakin penasaran tentang Kisuro. Apa yang diajarkan sampai-sampai Saka ini harus berpura-pura gila. Aku sampai detik ini
4 tahun sejak Ki Suro datang, nggak pernah sekalipun mau diajak ikut Pak Demo menghadiri acara yang nggak jelas seperti itu. Ucapan Budi Sumi terdengar mengandung kekecewaan, membuat Wuri berpikir apa yang membuat budenya ini kecewa. Memangnya Ki Suro ini membuat ritual apa sih Budi? Tanya Wuri kemudian untuk menghilangkan semua rasa penasaran. Dan Budi Sumi kemudian kembali meminum air putih yang masih tersisa dalam gelas. Dia lalu mulai mengisahkan tentang Ki Suro. Jadi ya Nduk ya, 4 tahun lalu seseorang yang mengaku merupakan seorang ustadz datang ke desa ini, namanya Suro Gumolo, tetapi kemudian lebih dikenal dengan Ki Suro. Awalnya nggak ada aneh sama sekali dengan Ki Suro ini. Dia dan istrinya Nyi Suro bersikap layaknya seorang ustadz dan ustazah. Dia beraktivitas membaur dengan warga desa asli. Dia juga menjalin hubungan baik dengan ayahmu yang merupakan pemuka agama. Jadi nggak jarang dia menggantikan ayahmu mengimami sholat berjamaah, mengaji, mengajar ngaji, dan berkhutbah. Budi Sumi menjeda ucapannya sebentar untuk mengambil nafas banyak-banyak. Ki Suro mulai banyak yang menyukainya. Cara mengajarnya yang santai dan penuh humor membuat para warga menggemarinya. Dia bahkan sampai diundang ke desa tetangga untuk sekedar mengisi acara ceramah. Setiap kali dia mengisi acara, jamaahnya pasti selalu banyak. Bude Sumi kembali berhenti berkata. Kali ini dia mengambil sepotong pisang rebus yang tersaji di meja, sisa kudapan tadi pagi. Dia menggigit satu gigitan dan mengunyahnya dengan santai. Padahal Wuri sangat nggak sabar menunggu kelanjutannya, apa yang akan diucapkan oleh budenya. Terus apa yang salah dengan Ki Suro, Bude? Tanya Wuri kepada budenya yang justru terlihat menikmati pisang goreng. Bude Sumi sebenarnya lapar, baru pulang dari ladang, namun melihat Wuri sepertinya sangat menginginkan banyak informasi, membuat Bude Sumi nggak tega menunda ceritanya dengan memakan lebih dulu. Setelah satu suapan pisang rebus tadi, Bude Sumi kembali melanjutkan ceritanya. Akan tetapi saat ayahmu sakit untuk waktu yang nggak sebentar, kalau nggak salah hampir 3 minggu waktu itu, Ki Suro mulai berubah. Setiap kali mengajar ke masjid, Ki Suro mengajarkan ilmu yang nggak seperti biasa ayahmu ajarkan. Herannya banyak warga desa yang tetap setia menjadi penggemarnya. Bahkan saat ayahmu sudah sembuh, tiap kali ayahmu yang mengajar, jamaah yang datang sangat sedikit. Berbeda dengan jika Ki Suro yang mengajarnya. Lama-kelamaan Ki Suro memasang tarif untuk ceramahnya. Selain itu, dia juga membuka pengobatan alternatif. Awalnya gratis, tapi semakin lama biayanya mencekik leher. Banyak pengikutnya yang katanya bisa sembuh setelah berobat pada Ki Suro. Makanya meskipun mahal, tetapi banyak peminatnya. Semakin lama kekayaan Ki Suro meningkat dengan tajam. Entah dia kerja apa, Bude juga nggak tahu. Yang jelas dia berhasil membangun padepokan yang bernama Padepokan Girijoyo. Dia selalu merekrut orang-orang yang merupakan pengikut setianya untuk menjadi bawahannya, termasuk Pak Demo. Padahal aku itu bener-bener gak suka gitu. Hampir tiap malam selalu ada ritual. Kamu lihat sendiri kan, kalau Pak Demo keluar setiap malam. Wuri mengangguk. Apa yang dikatakan budenya memang benar. Lalu apa yang membuat Bude nggak suka kalau Pak D ini menjadi bawahannya Ki Suro? Setelah Wuri sebelum budenya kembali bercerita. Karena ya itu, semenjak itu Pak Demo menjadi orang yang berkelakuannya itu aneh sekali kelakuan. Yang makan bunga melati lah, yang sering membeli ayam cemani lah untuk dibawa ke padepokan lah, dan lain sebagainya yang menurut Bude sangat nggak masuk akal. Satu lagi yang membuat Bude sangat nggak setuju adalah Pak Demo melarang Bude sholat baik di rumah maupun di masjid. Bude sampai harus sembunyi-sembunyi untuk mengerjakan sholat. Wuri sekarang sedikit mengerti apa yang membuat Bude nggak pernah terlihat sholat.
rupanya budenya sembunyi-sembunyi sholat, tetap melakukan sholat tapi tetap dengan cara sembunyi-sembunyi gitu. Lalu alasannya apa Pak D melarang bude itu sholat? Entahlah Dok, bude juga nggak tahu karena memang bude sendiri nggak pernah mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ki Suro. Yang jelas Pak D-mu berubah setelah menjadi pengikut Ki Suro. Emangnya nggak ada yang berani mengingatkan Ki Suro? Ada, termasuk kedua orang tuamu, tapi kebanyakan orang yang mengingatkannya berakhir meninggal. Sementara kedua orang tuamu memilih untuk pindah dari desa ini seperti yang Pak diceritakan waktu itu. Seperti yang Budi ceritakan waktu itu. Wuri sedikit merasa tenang kalau orang tuanya masih hidup, tapi di manakah mereka sekarang? Budi Sumi kembali melanjutkan memakan pisang rebus. Wuri ikut memakannya, keduanya sedang menikmati pisang itu. Ketika Pak D datang dengan membawa seekor ayam cemani di ketiaknya, gini ya, dibawa gini. Sepertinya akan ada ritual malam ini. Ritual seperti apa yang sebenarnya akan dilakoni Kusuro dan para pengikutnya? Seperti apa ya kira teman-teman? Wuri nggak banyak tanya saat Pak D-nya tiba. Dia nggak menanyakan perihal ayam cemani yang dibawa Pak D Cokro. Dia bersikap sewajar mungkin, seolah ayam cemani hanyalah ayam biasa, meskipun yang sebenarnya di dalam benak Wuri dipenuhi banyak sekali pertanyaan tentangnya. Hingga malam pun tiba, habis maghrib Wuri, Pak D, dan Bude makan bersama. Setelah itu Wuri masuk kamar dan menderes bacaan Al-Quran. Ya mengulang-ulang bacaan gitu kan, yang dihafalnya saat mondok dan berzikir sambil menunggu waktu sholat isya tiba. Sementara Pak D dan Budinya nampak ngobrol di teras rumah, ditemani dengan nyalanya obrol yang terpasang di halaman rumah. Ya begitulah suasana kampung atau perkampungan zaman itu gitu. Malam semakin larut, Wuri sudah selesai mengerjakan sholat isya, dia kemudian berjalan ke depan untuk bergabung dengan Pak D dan Budenya. Akan tetapi langkah Wuri terhenti saat mendengar namanya disebut oleh Pak D-nya. Dia kemudian mulai fokus untuk mendengar apa yang diperbincangkan oleh keduanya. Ingat ya Bune, Wuri jangan sampai pergi ke padepokan tanpa aku. Takutnya dia berpikir bahwa Kisuro beraliran sesat tanpa mempelajari lebih jauh ajaran Kisuro. Sepertinya Haryo kalau perlu besok bilang padanya bahwa jika dia hendak melihat-lihat padepokan, suruh mengajak aku. Setidaknya kalau denganku ada orang yang mendefinisikan semua kegiatan yang berlangsung di padepokan. Sehingga dia nggak membuat kesimpulan sendiri. Wurik kini semakin curiga. Nalurinya mengatakan bahwa Pak D-nya itu tahu sesuatu tentang kepergian kedua orang tuanya. Buktinya Pak D-nya tadi menyebut nama ayahnya. Iya Pak Nek, besok saya sampaikan. Pak Nek mau berangkat jam berapa katanya. Sebentar lagi, kalau ini baru habis isya, masih terlalu dini untuk saya datang ke padepokan. Paling juga baru beberapa orang yang hadir. Ini mau ikut katanya. Ayolah sekali-sekali biar tahu kegiatanku seperti apa di sana, biar kamu juga tahu, melihat sendiri bahwa suamimu ini punya kedudukan yang tinggi di padepokan Girijoyo. Kadi Cokro mengajak Budi Sumi ikut menghadiri acara ritual itu. Budi Sumi terdiam beberapa saat. Dia sedang mencari alasan untuk menolak tawaran Pak Di Cokro. Saat sudah menemukannya, barulah Budi Sumi menjawab, "Aku nggak mau ikut Pak D. Nanti siapa yang jaga Wuri di rumah jika aku akan pergi bersamamu ke sana?" "Ah, iya juga ya. Padahal aku ingin sekali malam ini mengajakmu mengikuti ritual akbar yang hanya diadakan 1 tahun sekali. Kamu kan belum pernah ikut aku menghadiri acara ritual itu." Suara Pak Di Cokro terdengar kecewa. Budi Sumi juga lalu menjawab ucapan Pak Di Cokro. "Kapan-kapan kan juga bisa Pak Nek. Lagi pula Ki Suro kan masih lama tinggal di desa ini, kecuali ada orang yang
berani melawannya. Budi Sumi mengatakan kalimat terakhir yang sangat pelan, namun Pak Dicokro sempat mendengarnya tetapi hanya samar gak jelas. Kamu ngomong apa, Bune? Itu kapan-kapan lagi kan masih ada acara seperti ini. Jadi kan aku kali ini di rumah saja. Budi Sumi beralasan, "Iya Bune, aku mengerti kalau begitu. Tolong ya, bawakan ayam yang aku bawa tadi kemari." Terdengar suara kaki Bude Sumi menuju ke tempat Wuri berdiri menguping pembicaraan budinya. Wuri bergegas ke dapur dan berpura-pura sedang membuat teh. "Dok, sedang apa kamu?" ugur Bude Sumi kepada Wuri. "Ini Bude sedang membuat teh untuk Bude sama Pak D." "Oh ya sudah, Bude kira sedang memasak apa, ya sudah bawa keluar saja, Pak Demu ada di teras." "Ya Bude." Wuri bergegas keluar membawa 2 cangkir teh di tangan kanan dan kirinya lalu menghampiri Pak D-nya. "Pak D, ini Wuri buatin teh," kata Wuri sambil menyerahkan secangkir teh buat Pak D-nya. "Terima kasih ya Dok, kamu memang anak yang perhatian. Tahu saja Pak Demu ini lagi kehausan." Pak D berkata-kata sambil menerima secangkir teh tersebut, sementara budinya mengekori Wuri dengan tangan menenteng ayam cemani yang dimasukkan dalam sebuah keranjang kecil khusus ayam. Dia kemudian duduk di samping suaminya, yaitu di samping Pak D-nya. "Dan ini buat Bude," katanya Wuri. Wuri memberikan secangkir teh yang satunya lagi buat budinya. "Terima kasih Dok, lah kamu loh malah nggak minum teh," katanya budinya. Wuri tadi kan sudah minum di belakang Bude. Ketiganya kemudian terlibat perbincangan ringan. Pak D dan budenya banyak bertanya tentang kegiatan Wuri selama mondok dan Wuri menjawab semua pertanyaan Pak D dan budenya itu dengan senang hati. Hingga akhirnya Wuri teringat akan rencananya mengikuti Pak D-nya. Dia segera izin untuk masuk ke kamar lebih dulu dengan alasan sudah mengantuk. Namun sesampainya di dalam kamar, enggak semenit pun Wuri memejamkan matanya. Pikirannya sibuk memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil. Sampai kemudian terdengar Pak D dan Budinya masuk kamar. Pak D-nya bersiap-siap berangkat ke Padepokan. "Bude, kamu nggak usah menungguku pulang. Seperti biasa ritual tahunan seperti ini dilakukan sampai pagi. Jadi Bune tidur saja. Jangan lupa kunci pintunya. Aku mau berangkat sekarang." "Baik Pak Nek, berangkatlah. Aku mau tidur. Mataku juga sudah ngantuk," katanya Budinya. Suara keduanya berhenti dan nggak terdengar lagi. Sedang beberapa saat kemudian suara pintu ditutup dan dikunci terdengar dari kamar Wuri, pertanda bahwa kalau Pak D-nya sudah berangkat. Wuri menunggu beberapa saat sampai terdengar dengkuran halus dari dalam kamar budinya. Budinya sudah tertidur. Wuri kemudian memakai celana serba hitam, termasuk jilbab juga dia pakai warna hitam. Atasannya berupa kaos oblong lengan panjang dan celananya memakai celana sport panjang. Dia memakai sepatu kets dengan warna senada juga ya. Nggak lupa sebuah pisau belati kecil dia selipkan pada kaos kakinya. Dengan perlahan-lahan Wuri membuka pintu kamarnya dengan sedikit diangkat supaya nggak menimbulkan suara pintu itu berdenyit gitu, krek gitu, supaya nggak bunyi gitu. Nah, kemudian langkahnya sangat pelan saat menuju ruang tamu karena ruangannya gelap. Lampu teplok yang tadi digunakan untuk menerangi sudah dimatikan. Wuri harus berjalan sampai di mana tempat pintu utama berada. Dengan meraba-raba daun pintu, Wuri berhasil membuka pengait pintu dan membuka pintunya, lalu dia keluar dan menutup kembali pintunya. Masih dengan penuh kehati-hatian, kemudian Wuri melangkah keluar ke arah jalan utama yang sedikit terang karena sinar bulan yang hampir purnama. Suluh-suluh warga yang menerangi jalan sebagian besar masih menyala. Wuri mendekatkan pergelangan tangannya di dekat suluh untuk melihat waktu. Dia lihat jam. Masih jam 10 malam. Tapi di desa itu sudah sepi, nggak ada aktivitas sedikit pun.
Wuri melangkah lurus ke depan ke arah yang kemarin Budi Sumi arahkan jika ingin ke Padepokan Girjoyo. Beberapa kali Wuri hampir terjatuh karena kesandung batu-batu kecil yang tertata di jalan utama. Bukan Wuri namanya kalau takut pada kegelapan. Dia itu memang perempuan pemberani dan bertekad kuat, apalagi jika soal keberanian. Dia juga sudah berjalan hampir 30 menit ketika kemudian terlihat di bawah temaram sinar bulan sebuah bangunan yang sangat luas dikelilingi pagar bambu yang di beberapa bagian di sekitarnya diterangi oleh obor yang menyala terang. Di luar area padepokan nampak rimbunnya hutan jati yang terlihat gelap. Beberapa orang terlihat berjaga di sekitar pintu masuk padepokan. Meskipun malam hari penglihatan Wuri cukup tajam, Wuri berjalan kemudian mendekati dengan cara bersembunyi dari satu pohon ke satu pohon lagi. Saat sudah sangat dekat, para penjaga nggak sengaja Wuri menginjak ranting kering sehingga menimbulkan suara ranting patah yang cukup keras dan membuat para penjaga langsung siaga. "Hei, siapa di sana?" katanya. "Hei, siapa di sana?" katanya para penjaga. Salah seorang penjaga berjalan ke arah tempat di mana Wuri bersembunyi. Wuri diam saja di tempat, nggak bergerak sedikit pun. Bernapas pun saja rasanya sulit. Bukannya takut melawan. Selain jumlah penjaga yang nggak sedikit, Wuri pikir rencananya akan gagal total kalau Wuri ini tertangkap sekarang. Wuri nggak mungkin melarikan diri begitu saja. Selain karena tempatnya yang nggak memungkinkan, dia juga belum hafal area padepokan dan sekitarnya. Jarak penjaga kini semakin dekat, tiba-tiba sebuah tangan mendekap mulutnya dan menariknya ke kegelapan hutan jati. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Ya, walaupun yang di-skip-skip nontonnya terakhir doang nggak apa-apa. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Maaf sekali ini sepertinya ceritanya nggak bisa dilanjutkan dan hanya sampai di sini saja dulu ya. Karena memang ini kan tulisan ini ada penulisnya namanya Putri Mimpi dan adalah seorang penulis novel di KBM Apps yang dimana KBM Apps ini saya mendapatkan naskah cerita ini dan hasil komunikasi saya dengan yang punya cerita ini atau penulisnya atau pembuatnya atau pengkaryanya ini saya hanya diizinkan sampai di segmen ini ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.